Surat dinas resmi, dengar namanya aja udah kebayang kan? Kaku, rumit, banyak banget aturannya. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan monster birokrasi ini jadi bagian-bagian yang gampang banget dimengerti. Biar nanti Anda bisa nulis dengan super pede. Yuk kita mulai. Pasti pernah dong ya, bingung di depan layar kosong, mikir, ini mulainya gimana ya? Formatnya apa? Bahasanya mesti seformal apa sih? Eits, tenang, Anda nggak sendirian kok. Sebentar lagi kita akan sulap rasa bingung itu jadi keahlian. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita ngomongin gimana cara nulisnya, kita harus paham dulu kenapa surat ini penting banget. Soalnya ini tuh bukan cuma secari kertas. Ini adalah wajah resmi institusi, rekaman sejarah, bahkan bisa jadi bukti hukum loh. Ini alat komunikasi yang punya kekuatan. Jadi, apa sih sebenarnya surat dinas itu? Gampangnya gini, surat dinas itu adalah alat komunikasi resmi yang dipakai antar instansi atau lembaga. Mau itu pemerintah atau swasta, kalau urusannya buat pekerjaan atau kedinasan, ya pakainya surat ini. Nah, di sini nih kita bisa lihat kekuatannya. Surat dinas itu fungsinya macam-macam. Bisa jadi pedoman kerja, kayak surat perintah gitu. Bisa jadi alat pengingat karena semuanya tersimpan rapi di arsip. Bisa jadi bukti perkembangan instansi Anda dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, bisa jadi alat bukti yang sah di pengadilan. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya nih. Coba bayangin surat dinas itu kayak kita lagi ngerakit furnitur. Setiap bagiannya itu punya tempat dan fungsi masing-masing. Totalnya ada 11 komponen utama. Yuk kita lihat bareng-bareng denahnya. Ini dia ke-11 bagiannya. Ada kepala surat, tanggal, nomor, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim, dan tembusan. Kelihatannya emang banyak ya, tapi santai aja. Semuanya itu logis kok dan ada gunanya. Ayo kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian paling atas. Bagian ini tuh ibaratnya wajah dari surat Anda. Ini yang pertama kali dilihat orang dan yang langsung ngasih tahu ini surat dari mana. Sekaligus ngebangun kredibilitasnya. Coba kita perhatikan ya. Di sebelah kiri itu daftar komponennya. Harus ada logo, nama instansi, alamat, sama kontak. Sekarang geser pandangan Anda ke kanan. Itu contoh realnya dari Universitas Dianuswantoro. Lihat kan, logonya di atas, nama universitasnya jelas banget, terus alamat lengkap sama kontaknya di bawah. Nah, ini yang bikin kelihatan resmi dan profesional. Lanjut ke tanggal. Nah, ini ada satu aturan emas yang gak boleh banget dilanggar. Intinya, nama bulan itu harus ditulis pakai huruf, jangan pakai angka. Kenapa? Biar nggak salah paham. Coba bayangin, kalau ditulis 3/4, itu 3 April atau 4 Maret? Nah, kan bahaya? Jadi, contoh yang benar tuh kayak gini. 20 Januari 2026. Jelas, nggak mungkin salah baca dan kelihatan rapi. Ingat ya, tahunnya juga ditulis lengkap. Sering kan lihat nomor surat yang kayak kode rahasia? Sebenarnya nggak serumit itu kok. Yuk kita pecahin kodenya. 012 itu nomor urut suratnya. DPM itu kode internal dari instansinya. III itu bulan ketiga alias Maret ditulis pakai angka Romawi. Terus 2020 itu tahunnya. Semua ini dibikin biar proses pengarsipan jadi gampang dan teratur. Oke, sekarang perihal. Anggap aja ini kayak subjek di email. Tujuannya simple banget.
Orang yang baca harus langsung tahu isi suratnya tentang apa dalam hitungan detik. Nggak usah panjang-panjang, cukup tulis undangan rapat atau permohonan izin. Langsung ke intinya. Nah, ini nih bagian yang sering banget bikin salah. Coba lihat bedanya. Yang benar di kiri kita pakai YTH terus langsung jabatannya. Di kanan itu kesalahan umum. Pakai kepada sama YTH barengan, itu boros kata. Terus nambahin bapak atau ibu padahal jabatannya udah jelas, itu juga nggak perlu. Kuncinya itu efisien dan to the point. Pernah lihat singkatan UP di surat? Itu artinya untuk perhatian. Ini berguna banget kalau Anda kirim surat ke pimpinan tertinggi, tapi pengen suratnya langsung diurus sama bagian atau orang tertentu. Jadi suratnya dijamin nggak nyasar dan langsung sampai ke meja yang benar. Oke, bagian atasnya udah beres. Sekarang kita masuk ke jantungnya surat, bagian isi dan penutup. Disinilah semua pesan penting Anda harus disampaikan dengan super jelas dan efektif. Kita buka dengan salam pembuka yang paling standar dan paling aman dipakai di situasi formal manapun. Dengan hormat. Udah, gitu aja. Simple, sopan, dan jangan lupa harus diakhiri pakai tanda koma ya. Nah, isi surat itu sendiri punya 3 babak. Ada alinea pembuka, ini buat pengantar aja. Terus alinea isi, disinilah semua detail, data, dan informasi pentingnya kamu taruh. Terakhir alinea penutup, isinya bisa simpulan, harapan, atau ucapan terima kasih. Ini dia contoh prakteknya yang bagus banget. Lihat deh, nggak ada pembukaan yang bertele-tele. Kalimat pertama langsung ke tujuan, mengharap kehadiran. Terus perhatikan gimana detail-detail penting kayak hari, tanggal, waktu, dan tempat itu disajiin dalam bentuk daftar yang rapi. Gampang banget dibaca, langsung kena sasarannya. Efektif. Kalau tadi dibukanya pakai dengan hormat, nah kita tutupnya pakai salam penutup pasangannya, hormat kami. Formulanya sama, standar, sopan, dan profesional. Dan yang terakhir, blok pengirim atau pengesahan. Ini tuh segel keaslian suratnya. Yang wajib ada, jabatan buat nunjukin siapa yang berwenang, terus ruang buat tanda tangan basah, nama lengkap yang jelas, nomor induk pegawai atau NIDN, dan yang paling penting, cap dinas. Tanpa cap, suratnya dianggap nggak sah. Oh iya, ada satu lagi istilah penting, AN atau atas nama. Ini dipakai kalau yang tanda tangan itu bukan pejabat utamanya, tapi orang yang dikasih wewenang buat mewakili atasannya. Jadi, dia itu perwakilan yang sah. Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah lengkap. Dari kepala surat sampai cap dinas, semua udah kita bedah. Surat dinas itu bukan lagi misteri kan, tapi sebuah format yang bisa Anda kuasai. Jadi pertanyaannya sekarang, sudah siapkah Anda menulis surat dinas pertama Anda dengan penuh percaya diri?